Pernah nggak sih lo ngerasa nggak suka sama sifat tertentu dari diri lo? Kayak, duh kenapa sih gue baperan? Duh kok gue introvert ya? Atau kenapa ya gue orangnya nggak bisa woles? Rasanya tuh kalau bisa pengen banget install ulang diri lo sendiri. Dan kata lain ya pingin aja gitu buat ngubah kepribadian kita. Tapi pertanyaan selanjutnya, emang bisa ya kepribadian diubah? Well, kalau lo pernah kepikiran pertanyaan ini, lo nggak sendiri. Misteri soal kepribadian manusia emang udah bikin kepo banyak orang sejak zaman dulu kala. Dan menurut gue, ini cukup wajar sih, karena kepribadian adalah sesuatu yang melekat sama semua orang. Makanya, di satu video sebelum tidur kali ini, gue pengen ngajak lo buat menelusuri salah satu pertanyaan terbesar dalam psikologi. Tentang apakah kepribadian kita bisa berubah? Atau justru dia adalah sesuatu yang menetap? Nah, kalau lo pengen tahu jawabannya, pastiin lo tonton video sampai habis ya. Sebelum mulai, gue pengen ngajak lo buat mundur agak jauh ke konsep dasarnya dulu. Jadi, apa sih sebetulnya kepribadian itu? Sebenarnya definisi kepribadian ini ada macam-macam gitu. Tapi menurut gue, intinya adalah pola berpikir, perilaku, dan emosi yang membedakan satu individu dengan yang lainnya. Selain itu, perlu diingat juga kalau ada banyak pendekatan buat ngebahas kepribadian. Ada yang dari kacamata psikodinamik, ada dari kacamata behavioristik, humanistik, trait, sampai biologis. Nah, di video ini kebanyakan gue bakal fokus ke fokus trait. Kenapa? Karena pengukuran kepribadian beberapa dekade belakangan ini juga banyak fokusnya ke trait. Contohnya nih, Big Five Personality, atau biasa juga disebut Ocean yang juga dipakai di layanan konsultasi 1%. Nah, apa sih trait itu? Simpelnya, trait itu adalah karakteristik pembeda dari setiap individu yang bakal memandu perilaku mereka. Kasarnya, ini adalah sekumpulan blueprint yang bakal membentuk pola perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Misalnya nih, kalau di Big Five Personality, ada trait namanya neuroticism. Nah, kalau orang dengan trait neuroticism-nya tinggi, dia tuh bakal punya pola tertentu dalam merespon berbagai kejadian dan tuntutan dalam hidup. Dan pola-pola tadi bakal beda sama orang yang misalnya neuroticism-nya rendah gitu ya. Itu baru satu trait. Nanti tinggi rendahnya trait ini bakal ngasih pola-pola yang beda lagi. Jadi kebayang ya betapa kompleksnya kalau ngomongin kepribadian manusia. Oke, mungkin buat konsepnya sampai situ dulu. Sekarang kita balik ke pertanyaan utama. Jadi kepribadian itu menetap atau bisa berubah? Dalam sebuah riset yang dipublikasikan tahun 2019, para peneliti mencoba melihat perkembangan kepribadian seseorang selama 50 tahun. Jadi dari usia partisipannya itu 16 tahun sampai 66 tahun. Riset tersebut menemukan kalau ternyata trait kepribadian para partisipan itu cenderung stabil. Meskipun stabil, tapi bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Riset ini juga menemukan kalau seiring bertambahnya usia, kepribadian seseorang bakal semakin matang. Paper lain malah menemukan kalau sebenarnya nggak stabil-stabil amat. Loh, kok beda nih sama penelitian sebelumnya? Nah, ternyata stabil atau enggaknya kepribadian itu tuh dipengaruhi beberapa hal. Misalnya nih, yang pertama, perubahan bisa terjadi pada aspek tertentu dari kepribadian, tapi sifatnya gradual alias bertahap. Jadi, jarang banget kepribadian tuh berubah secara drastis. Biasanya, perubahan yang terjadi itu pada aspek yang kecil dan secara perlahan. Jadi, seringkali kita nggak sadar sama perubahan yang terjadi. Ini nyambung banget sama poin kedua. Stabil atau enggaknya kepribadian tergantung sama jangka waktu ngebandinginnya. Semakin dekat waktunya, biasanya semakin stabil. Jadi kalau ngebandingin diri lo hari ini sama diri lo waktu SD gitu ya, peluangnya lebih besar buat ngerasain bedanya ketimbang lo ngebandingin hari ini sama diri lo kemarin gitu atau minggu lalu. Nah, terus selain waktu, hal apa lagi sih yang bisa bikin kepribadian seseorang berubah? Ternyata faktor lingkungan sosial punya peran dalam perubahan kepribadian. Sebuah penelitian tahun 2005 menyebutkan kalau peran sosial yang seseorang jalani bisa ngasih arah perkembangan kepribadiannya. Misalnya nih, pas seseorang ngambil pekerjaan yang menuntut dia buat kerja keras dan tepat waktu, lama-lama kebiasaan pas kerjanya ini bisa diinternalisasikan menjadi perilaku sehari-hari. Secara nggak langsung, perilakunya tadi ngebentuk pola yang akhirnya ngebentuk kepribadiannya. Hal lain kayak kejadian-kejadian besar dalam hidup juga bisa aja bikin perubahan dalam kepribadian seseorang. Mungkin pernikahan, atau jadi orang tua, atau mungkin setelah mengalami sesuatu yang mengguncang kehidupan lo, asik. Itulah kenapa kepribadian seseorang biasanya mulai menetap dan jarang berubah setelah memasuki usia 50-60 tahunan, atau setelah seseorang masuk masa pensiun. Karena di usia tersebut biasanya udah nggak banyak lagi gitu hal baru yang terjadi dalam hidup. Oke, sampai sini sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kepribadian itu adalah sesuatu yang cukup stabil dan menetap. Meskipun stabil, tapi perubahan itu bisa terjadi karena beberapa hal. Ya, walaupun biasanya jarang terjadi secara cepat dan drastis.
Itulah kenapa perubahan pada kepribadian seringnya nggak terasa dan baru kelihatan setelah jangka waktu yang panjang. So, buat kalian yang ngerasa kurang puas sama kepribadian kalian saat ini, bisa-bisa aja sih kalau pengen merubah kepribadian kalian. Tapi ya emang nggak bakal gampang, karena yang mau lu ubah ini adalah sesuatu yang biasanya tuh stabil. Gue pribadi lebih pro sama ide ngembangin kepribadian daripada mengubah. Kenapa? Menurut gue, keinginan mengubah kepribadian ini berawal dari anggapan bahwa ada ciri kepribadian tertentu yang lebih baik daripada yang lain. Misalnya aja, yang paling sering gue temui adalah pendapat soal ekstrovert itu lebih baik daripada introvert. Padahal setiap ciri kepribadian ya ada plus minusnya gitu kan, tergantung masing-masing situasinya. Makanya gue lebih mendorong lu buat mengenali kepribadian lo, gimana dia mempengaruhi perilaku lo, dan pelajari juga cara-cara merespon lingkungan yang sesuai sama kepribadian lo tadi. Balik lagi ke pembahasan di awal, mengubah kepribadian itu tidak bisa sebentar. Jadi, lebih produktif buat mengembangkan apa yang lo punya saat ini. Nah, sayangnya ini belum banyak diajarin, baik itu di sekolah ataupun sama keluarga di rumah. Makanya, buat lo yang pengen belajar lebih jauh soal gimana cara mengenali dan mengembangkan kepribadian lo, gue sangat menyarankan buat lo belajar lebih jauh di webinar Cara Mengetahui Tipe Kepribadian Diri Sendiri. Webinar ini bakal diadain sama 1% di tanggal 29 Mei 2021, dan bakal diisi sama Dila, salah satu psikolog 1%, dan juga Evan, founder sekaligus mentor dari 1%. Di sana, lo bisa belajar mulai dari konsep belajar kepribadian, kenapa penting buat lo buat paham, sampai apa yang bisa lo lakuin buat mengembangkan kepribadian lo. Lo juga bisa tahu lebih dalam tentang diri lo melalui psikotesnya. Ada juga worksheet buat bantu lo ngembangin diri dengan lebih terarah. Kalau lo tertarik, seperti biasa lo tinggal daftar lewat link yang ada di deskripsi atau buka aja di 1%.net. Nggak perlu ragu karena webinar 1% udah ngebantu ribuan orang buat belajar membuat perubahan positif dalam hidupnya. Oh iya, buat lo yang udah nonton sampai sini, gue ada sedikit oleh-oleh. Di layar nih, udah gue cantumin kode promo yang bisa lo masukin sebelum checkout pembayaran. Nanti lo bisa dapat potongan harga buat ikut webinar 1%. Jadi jangan lupa dipakai ya. Kalau perlu di screenshot deh. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa ngasih perspektif baru dalam mengenal dan mengembangkan diri lo. Kalau misalnya lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lo ya. Gue Rizky dari 1%. Bye!